Ya, Halo semuanya. gimana? Ada sinyal kan? Gimana? Ada Kira sinyal kan? Kak, Sinyalnya ngapa? bagus kan? Ora, Sinyalnya bagus, tapi lampuku mati. karem. Oke, nggak apa-apa. Ayo akun siapa itu? Ih, kakakku. Aku belum ganti. Biarinlah. Halo guys. Alvito Madu. Halo. Nah, itu ada Wawan. Oh, berarti cuma aku Wawan. Ayo. Vira. Angel kan panitia. Suruh tulis dong di grup. Suruh tulis di grup. Oke. Mana sih? Yang di grup angkatan ya. Oh, grup angkatan. Ya, sayang. Sore guys. Nah, Kok sore? Halo, Wawan. Lagi, Wawan. tapi ini alasannya bukan Invisa atau Baksos, Le. Apa? Apa? Kan Angel panitia PKM juga. Iya. Oh, Jadi dia- iya. Ini toh ini panitia, aduh. Ya, nggak apa-apa. Maaf ya. Yang anak ada alasan dia Apa? nemenin nenek. Oh, ya. Kalau Mas Adi itu nggak bisa ikut karena baksos JP nih Pak. Iya, Oke. catet ay. Erlita lah. Bentar ya. Aku tadi Aku mau nanya. Yang Iya tadi udah. aku mau nanya, yang kelompoknya Erlita yang datang cuman Erlita sama Kak Jarod berarti. ya. Iya. Sama aja. Kalau yang Angelina Dede, Fonsa, dan teman-teman itu udah pada masuk semua atau belum ya? Ini ada Fonsa deh. Baru Fonsa. Fonsa, Aku aja Pak. Kenapa Wan? Gak usah ngata-ngatain FF Wan. Tolong ya yang kondusif. Tolong. oh ya, sebelum mulai aku bacain peraturannya dulu ya. Yang pertama mikrofonnya harap di-mute kecuali menanggapin. Yang kedua, kalau ingin ke toilet, kameranya bisa langsung di-off-in, terus kalau udah balik, kameranya bisa di-on-in kembali. Yang ketiga, peserta harap menjaga tata tertib dan tutur kata serta menggunakan pakaian yang rapi. Oke. Oke. Bentar mau tanya. Si Wawan kelompoknya siapa ya? Dua. Udahin. Oh iya, oke. Wawan sama Vira. Wawan sama Vira ya. Iya, halo. Hai. Hai. Yuk. Aku mulai ya. Hati-hati. Sebelum di-mute dulu. Sebelum kita mulai workshop pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin secara Islam, yang lain harap mengikuti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Gimana nih kabarnya? Pada baik-baik kan? Baik. Ada yang sakit? Ada yang pusing Baik. sama tugas? Pusing. Pusing sama kehidupan. Main pusing. Yuk kameranya di. Sebelumnya selamat datang di workshop 1. Nanti pada perjumpaan kita yang pertama,
kita bakal sesi sharing dulu dari teman-teman yang bakal dipandu sama Kak Jarot. Oke. Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Kak. Kita awali Oh dengan iya, sharing ya. sebelumnya yang kameranya belum on, di-onin dulu dong. Atau itu pada meninggalkan grup Google Meet. Altia Berliana sama Fonsa Gerosa, Ahmad, Fonsa tadi kameranya onin dulu. Fonsa tadi udah izin. Ya udah, boleh mulai Kak. Kita awali dengan sharing ya teman-teman. Ini ada 4 kelompok ya. Ya. Sharingnya itu nanti terkait dengan kenapa kok pilih PKM pengabdian masyarakat, terus apa rencana kegiatannya itu gimana, terus sama judulnya mungkin udah kepikiran belum gitu. Mungkin bisa diawali dari kelompoknya Angelin Dede. Tuh kelompoknya siapa ya? Fonsa. Halo? Fonsa. Ya sama si DJ. J, selamat datang J. Kok macet ya? Dulu udah kayak ini tuh. Enggak. Jessica Grita, bukan JJ deh. Bukan ya. Si Grita. Kok macet ya? Coba yang Halo. halo. Kelompoknya Brian dulu aja deh. Halo Brian, Ya, bisa sharing? halo. Pagi semuanya. Ya, untuk Pagi. sharing, pertama alasan kenapa milih PKMM. Itu tuh bukannya memang kepengen ngambil PKMM sih, tapi karena memang ngebentuk kelompoknya kan udah 4 orang. Itu baru seangkatan. Terus begitu nambah kating kan jadi 5. Udah karena ada persyaratannya kan di PKM itu, masing-masing PKM ada jumlah orangnya. Dan jadinya kelompok kita kan cuma kebagian PKMM sama PKM ya kalau nggak salah. Makanya kita pilihnya PKMM yang mungkin bisa lebih mudah dijalaninya gitu. Soalnya kan non profit, mitranya nanti. Kalau untuk ide sama judul sendiri sih belum ada ya sampai sekarang. Jadi masih mikir-mikir. Jadi Ya mungkin itu aja sih dari kelompok kami. belum ada rencana kegiatannya mau ngapain gitu ya, pengabdiannya. Belum, karena kita juga kebanyakan udah di luar Jogja ini, jadi masih bingung banget. Oke, Gimana mau survei, dan kalau lain-lain. ada yang bisa sharing ya. Lanjut yuk, kelompoknya Clara Ajeng mana? Ada nggak? Ya Kak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Alasan kelompok kami milih PKMM itu sama sih kayak Brian gitu, karena kelompoknya nyesuaiin sama persyaratan juga. Terus untuk judul belum kepikiran, tapi kita udah nentuin ini sih, target atau sasarannya itu siapa gitu. Kita mau nargetinnya itu masyarakat yang tinggal di desa atau perkampungan yang pinggir-pinggir Jogja gitu. Tapi kendalanya itu
kalau kayak gitu kan harus terjun langsung untuk tanya ke masyarakatnya. Nah, karena ada kendalanya COVID ini, jadi susah gitu sih. Berarti ada kegiatan sama masyarakat gitu ya? Iya, Udah tahu mau di daerah mana? belum Kak, karena ini sih susah juga. Mungkin nanti tanya-tanya ke temen gitu sih. Ya mungkin kalau kan kelompokmu kan nyebar ya, mungkin tanya-tanya aja salah satu dari kalian itu tempatnya itu berpotensi nggak buat dijadiin PKM gitu. Iya Kak. Oke, lanjut yuk kelompoknya siapa ya yang belum? Kelompoknya Dede tadi udah belum ya? Udah ada belum ya orangnya? Kelompoknya Dede nggak ada yang hadir ini. Halo? Kalau nggak ada, kelompoknya Erlita dulu aja. Oke. Erlita. Halo Erlita. Ya. Halo. Halo Kak. Jadi aku mau presentasiin soal PKM yang mau aku jalanin ya. Jadi alasan aku dan kelompok aku milih PKMM itu karena kami berpikir bahwa di tengah situasi pandemi yang seperti ini, PKM yang nyaman dan lebih enak untuk dibicarakan secara online adalah PKMM. Tadinya tuh kami mau PKM yang artikel itu PKM AI, cuman karena kita ada kendala di analisis datanya, jadi kita nggak jadi ngambil itu. Terus yang kedua, kami juga udah memikirkan tempat yang cocok untuk menjadi lokasi PKM kami. Kalau rencananya kegiatan kami itu kayak baksos yang ngajar anak SD gitu. Terus kita memanfaatkan sumber daya alam yang tersisa di kampung tersebut. Jadi bisa sambil ngajak anaknya seru-seruan gitu. Untuk tempatnya sendiri itu tuh kita milih di kampung aku, yaitu di Dusun Balong, Samigaluh, Kulon Progo. Karena di sono emang belum ada banyak kegiatan, terus kami mikir lebih baik kita menciptakan suatu kegiatan yang ada di sono. Untuk judulnya sendiri kita udah nentuin, tapi masih agak bagus sih, cuman nggak tahu sih jadi apa enggak. Dan semoga aja ini udah tetap ya, biar kita bisa melangkah ke pembuatan proposal. Jadi judul yang kami buat itu Belajar Berhitung Seru dengan Inovasi Bonggol Jagung bersama anak SD di Dusun Balong, Samigaluh, Kulon Progo. Oh ya, sasaran kami itu anak SD. Soalnya di kampung saya itu banyak anak SD gitu, jadi kayak kita jadi pikir lebih baik kita ngajar anak SD-nya kan. Siapa tahu mereka juga belum terlalu paham tentang matematika juga, jadi kita mau ngajarin
tentang matematika juga. Anak SD-nya itu paling sekitar kelas 1 sampai kelas 4 SD. Udah sih dari kami itu aja. Makasih. Oke, karena satu kelompok sama saya jadi aku agak ngerti ya guys. Kelompoknya Dede ini nggak ada yang hadir ya anggotanya. Karena masih awal jadi belum ada banyak yang dipresentasikan ya teman-teman. Mungkin bisa lanjut aja ke presentasi dari Aira mengenai bab 1 proposalnya. Oke, oke. Sebelumnya kalian mau tanya-tanya antar kelompok dulu nggak? Atau mau lanjut? Ya. Lanjut aja. Halo? Lanjut. Lanjut aja. Gas. Oke, oke. Aku ini ya. Jadi tuh intinya targetnya kalian itu setelah WS1 udah bisa buat nentuin judulnya. Nah, nanti di WS2 kalian udah bisa masuk ke bab pendahuluan kayak gitu. Oke, oke. Ini WS1-nya kan ya? Bukan yang kemarin? Ya, ini WS1. Kemarin sosialisasi. Oh iya, maaf. Udah bisa belum lihat? Udah bisa lihat ya. Maksudnya udah PPT ku terlihat. Lihat. Terlihat kok. Kalian milih PKMM kan? Anggotanya udah 4 sampai 6 orang kan? Sudah. Oke, PKMM. Jadi PKMM itu adalah kegiatan, adalah program kreativitas mahasiswa yang fokusnya itu tuh membantu masyarakat. Program yang diajukan yakni berupa program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, dan sebagainya. Jadi kalian itu intinya bikin suatu program yang programnya kalian itu tuh bisa bantu masyarakat di sekitar lingkungan kalian. Makanya kalau bisa kalian ini dulu research dulu di sekitar lingkungan kalian itu tuh ada apa yang perlu dibantu kayak gitu. Salah satu contohnya tuh ada ini pemberdayaan anak jalanan di Kota Semarang melalui industri online kreatif lampion benang. Ini ada tujuannya yaitu memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan empati terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk memberi kemanfaatan eksistensinya bagi masyarakat. Ruang lingkupnya ada kewirausahaan masyarakat yang non-produktif untuk pembentukan wirausaha baru. Yang kedua ada penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, ini tuh kalian harus 4-6 orang anggotanya. Terus, jadi ide kalian itu gak mesti dari ketuanya, maksudnya kayak gini, kalau ketuanya dari program studi pendidikan matematika kayak gitu, itu tuh gak mesti kalian tentang matematika sebenarnya. Terus disaranin kalau yang belum ada anggotanya belum ada yang beda tingkat, misalnya satu kelompok itu isinya 2019 semua, disaranin segala diubah ya, biar ada angkatan 2018-nya, karena 2018 atau 2017, karena itu tuh wajib. Terus ini sistematika penulisan proposalnya pakai Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5, ukuran kertasnya A4.
margin kiri 4, kanan atas bawahnya 3. Terus penulisan halaman sampulnya seperti itu. Terus nih judul PKM-nya itu tidak boleh menggunakan akronim dan maksimal 20 kata. Serta jumlah halaman intinya itu ada 10 halaman. Kemudian bab 1, nah di bab 1 itu tuh nanti kalian itu bakal ngurain latar belakang PKMM yang kalian buat. Kan kalian udah nentuin judulnya tuh, nah berarti kan kalian udah tahu latar belakangnya apa kan. Misalnya kalian mau bantuin di dusun yang tadi di Kulon Progo, nah latar belakangnya tuh apa, mau bantuin apa, kayak gitu. Terus jangan lupa dilihat urgensinya tuh apa gitu loh. Jadi apa sih yang perlu bener-bener dibantu di misalnya di daerah Kulon Progo tersebut kayak gitu loh. Terus luarannya diharapkan, jadi kalian kalau ada ide, harapannya nanti kalian bakal dapet ide kalian itu tuh bisa bermanfaat buat orang yang kalian bantu, masyarakat yang kalian bantu kayak gitu. Nih, isinya bab pendahuluan tuh ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, urgensi penelitian, keluaran yang diharapkan, dan manfaat kegiatan. Keluarannya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, atau produk program. Kalau kelompok kalian udah mempublikasikan sebuah artikel, maka kalian nggak usah mengunggah artikelnya itu. Ini contoh luaran PKMM. Terus kayak gini. Ada yang mau ditanyakan? Atau paham? Jadi yang aku tekanin di sini di workshop 1 ini, kalian itu udah bisa pertama nentuin judulnya dulu. Kalau kalian udah nentuin judulnya, kalian nentuin pendahuluannya. Kalian udah tahu gambarannya, kalian sasarannya mau kemana, mau bikin apa, gitu. Dan anggotanya diperhatikan lagi ya, kalau misalnya belum ada yang dari angkatan atas kalian, karena syaratnya harus beda. Seperti itu. Mungkin yang baru bergabung, ada yang mau bertanya? Ya? Nyaira, PPT yang kamu jelasin nanti itu bakal di-share nggak ya? Kalau minta aku kasih nggak apa-apa. Oke, Share makasih. dong. Alright. Ya, ntar aku kasih. Buat Maria Angelina Dede, mungkin ada yang mau ditanyakan? Karena baru bergabung. Belum ada, karena kan baru ini, belum menyimak dari awal, nggak ngerti gitu loh. Jadi mungkin bisa dibaca lagi PPT-nya. Nanti kalau di-share kan bisa itu sendiri. Gak apa-apa, lanjutin aja ke depannya. Oh ya, dari kamu mungkin mau sharing, kamu udah dari kelompokmu udah ada ide atau kamu udah kenapa kamu pilih PKMM? Karena kayak ngelihat di kondisi di sekitar gitu loh. Kayak ada yang perlu diperbaiki gitu. Udah ada sih idenya, cuma belum kayak yang buat judulnya gitu. Cuma idenya doang. Boleh di-share nggak idenya mungkin apa? Idenya sih kan aku kan di kampung ya posisinya. Nah, kalau ini kan masih kuliah online atau SMP, SMA pada kuliah itu sekolah online juga. Nah, mereka tuh kalau sekolah online-nya itu kan yang ada jaringan, yang ada untuk internetnya itu hanya di bukit gitu.
hanya di bukit dan ya itu di kuburan gitu. Nah, kalau untuk apa namanya, untuk di daerah kampungnya itu memang nggak ada gitu. Jadi mereka harus naik bukit ke ini, untuk bisa sekolah gitu loh. Nah, ide aku tuh mau kayak buat pemasangan wifi gitu, tapi yang modelnya antena, tapi dia dekatnya dengan dekat kampung gitu. Jadi itu kayak membantu mereka untuk proses belajar gitu. Nah, nanti mereka bisa kayak sekolah di situ, ngerjain segala tugasnya di situ, tapi dengan biaya yang nggak mahal gitu. Terus apa namanya? Di sini kan ada juga kan orang yang pasang wifi gitu, tapi biayanya mahal. Jadi mereka itu kayak kasihan gitu loh, bayarnya mahal-mahal kayak gitu. Gitu sih. Kemarin memang sempat bingung, ini masuknya apa sih? Ini masuknya apa, PKMM atau yang gimana gitu. Tapi pas sudah kayak diskusi sama teman-teman, oh ini bisa kok karena masuknya kayak sasarannya membantu gitu. Membantu masyarakat atau anak-anak yang membutuhkan gitu sih. Oke. Paham sih aku. Oh ya, PPT-nya udah aku share. Kalau mau dibaca-baca dulu boleh aku kasih waktu 10 menit buat pahamin. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh. Oke. Dede. Ya. Berarti sasaran tempatmu tuh di daerahmu. Daerahmu di mana ya? Di Kalbar. Oh. Jadi dia kayak masuk kampungnya lagi gitu. Oke. Aku mau bertanya boleh nggak? Ya, apa? Ke kelompoknya Dede sih. Oh. Dek, kan kamu kan tadi bilang kalau sasaran tempatnya itu di tempatmu ya, di Kalimantan Barat. Misal kita tuh udah kuliah tatap muka. Nah, kamu udah ada gambaran belum mau di mana? Kan nggak mungkin kan nanti kalau kita kuliah tatap muka, terus kelompok kamu harus ke Kalimantan Barat. Iya. Nah, kamu udah ada gambaran belum kalau misalkan kita udah bisa ke Jogja, apa yang mau di mana tempatnya, di mana yang mau kamu adain kegiatan buat PKM kamu? Kalau untuk di Jogja sih, kalau semisal memang harus berpindah gitu, ya belum ada gambaran sih untuk sekarang. Nah, kalau memang untuk di sini, kalau memang harus dilakukan di sini, di tempatku, ya kalau semisal aku kembali ke Jogja kan nanti kayak minta bantuan orang di sini, ya memang sih kita nggak datang langsung, tapi kan setidaknya kita minta bantu orang untuk memantau gitu. Nanti mereka kayak kasih itu ke kita gitu. Kayak kasih info bagaimana pengembangannya gitu. Oke, makasih. Ini mau tanya juga, dari pertanyaannya Rita itu memang kira-kira PKM ini jalannya kapan sih benar-benar jalan gitu setelah didanai, atau itu masih tahun depan atau gimana? Jadi tuh gini. Jadi tuh kan sepahamku kalian itu tuh bikin proposal. Nah, nanti tuh karena kan ini corona juga kan. Jadi kalian tuh cuman apa ya? Sekarang tuh kalian bikin rancangannya dulu, proposalnya. Nanti kalau dari diktinya udah buka maksudnya apa ya? Kayak udah disuruh kita proposalnya dikumpulin. Nah, kalau kalian nanti ACC, kalian apa ya istilahnya lolos ke babak selanjutnya gitu. Ya nanti kalian bakal didanain baruan gitu.
Ya kan Kak Jarot? Maksudnya udah ada info belum itu kira-kira kalau berikutnya kapan gitu? Atau masih nunggu-nunggu aja biar bisa ngira-ngira gitu loh. Setiap WS itu harus kalian tuh jadi tuh kita kan nanti ada WS 1 sampai WS 5. Nah, di setiap WS itu kalian tuh harus ada perkembangan dari proposal kalian. Kayak WS 1 ini diharapkan kalian udah dapet judul. Di WS 2 nanti kalian diharapkan udah pendahuluan itu udah selesai seperti itu dan selanjutnya. Jadi bertahap gitu. Iya, ngerti. Iya. Salah ya, aku salah nangkep ya. Enggak, maksudnya Maksudnya belum gimana? ada. Maksudnya mungkin kalian udah tahu gitu untuk seleksinya kapan atau gimananya. Jadi bisa ngira-ngira misalkan kayak tadi si Dede kan di Kalbar gitu. Kalau pas corona kayak gini misalnya ternyata udah bisa direalisasiin kan berarti bisa gitu langsung sama si Dede sendiri. Tapi misalkan tiba-tiba ternyata realisasinya baru bisa tahun depan dari Diki yang itu, berarti kan nanti harus pindah lagi. Nah, jadi kira-kira gambarannya apa sih gitu seleksinya? Atau belum ada gitu? Realisasinya tuh belum gitu. Mungkin Pas kelompokku gitu ya. Terus nanti tahun depan harus ngulang lagi gitu ya sampai lolos gitu atau gimana? Tidak. nggak wajib, nggak harus, istilahnya kalian nggak harus lolos diktinya. Yang penting proposal kalian itu jadi.
Ternyata setelah dengar kita harus yang penting proposalnya dulu. Jadi aku jadi ngerti sih yang kita fokus berarti sekarang proposal dulu. Makasih Ai. Iya. Pokoknya intinya tuh kalian kalau saran aku cuma kalian tuh lihat dulu lingkungan sekitar kalian. Nggak mas ya mungkin kalau emang bisa ngamatinya di daerahnya nggak masalah sih. Mungkin bikin 2 plan, yang satu di Jogja, yang satu di daerah kalian sendiri gitu. Kan juga baru judul kan biar nanti diubahnya nggak pusing-pusing banget. Terus kalau bisa itu adalah sesuatu inovasi yang baru, kan namanya kreativitas gitu ya. Jangan jangan nyuplik dari internet gitu. Makanya kalau bisa lihat kondisi di daerah kalian, kondisi masyarakat di daerah kalian seperti itu. Ini semuanya kelompoknya udah ada kakak tingkatnya tuh? Udah. Udah kok. Oh ya, Ya, Aira, ya. itu tadi, aduh gue lupa. Gimana? Bentar. Oh ya, soal ganti judul. Emang bisa ganti judul nanti? Misalkan rencananya di NTB nih, di tempat mawar. Tapi tiba-tiba udah harus tatap muka. Emang bisa ganti judul jadi di Jogja gitu tempatnya? Bukan ganti judul sih, maksud aku nanti kan setelah WS2, setahu kan udah harus fix kan kalian mau bikin apa. Nah, sebelum kalian ketemu dosen pembimbing kalian, mungkin kalian bisa kayak nyiapin 2 plan, dua rencana gitu. Kalau yang mungkin sasarannya udah di Jogja mungkin aman ya. Kalau yang masih di luar Jogja, takutnya nanti dosen pembimbing kalian nggak setuju gitu loh. Nanti kalian kayak mepet-mepet gitu. Kira-kira WS2-nya kapan ya? Nah, aku cariin ya. Bulan depan ya? 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi. Bentar ya. WS2-nya kira-kira. Enak nih, deadline-nya lama. Jadi aku udah nyiapin tanggalnya. Bentar ya. Kayaknya bulan depan deh, biasanya Bulan depan kan? Oke. Kan itu bentar lagi juga. Santuy. Kata Wawan santuy itu. Jangan terlalu santuy ya, nanti kalian lupa aja gara-gara tugas-tugas dari mata kuliah lainnya. Baru minggu perkenalan kok sekarang. Perkenalan ya. Perkenalan nih, perkenalan. Ini dos bini hari ini masuk lagi? Nggak ada. Yes. Besok di WS2. Berarti bisa sambil GAB. Gap. Arfian. Ini ada yang sharing lagi. Nanti deh aku kabarin yang WS2-nya kapan. Kalau bisa ngabarinnya jangan mepet-mepet ya, Aira. Oke. Ini udah begini. Oh iya, kalau buat konsul ke dosen pembimbingnya itu dimulainya kapan ya? Oh itu nanti dari panitia kalau ngabarin secepatnya kok. Oke.
Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Halo? Halo? Belum. Ada? Belum. Belum. Belum ada. Ya udah, acaranya sampai di situ aja. Harapannya kalian udah bisa nentuin judulnya ya, sama udah nyiapin buat pendahuluannya. Untuk workshop yang kedua nanti bakal dikabarin segera, dan juga nanti kalian kapan-kapan maksudnya waktu untuk konsultasi dengan dosen pembimbing kalian bakal kami kasih tahu juga. Karena tadi udah diawali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Saudari Erlita, boleh mimpin ya? Ya. Oke, mari teman-teman kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Ya, Bapak dan kita. Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada hari ini, pada kegiatan ini. Satu-satunya kami dapat berkumpul untuk mendiskusikan tentang kegiatan kami masing-masing. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas ini dengan berkatmu hingga malam nanti. Semoga kami selalu berada dalam lindungan Tuhan, dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya teman-teman. Kalau ada apa-apa nanti bisa hubungin Erlita, aku, atau Kak Jarot ya. Semangat! Dadah! Jangan lupa jam 6 sampai jam. Bye-bye guys. Bye! Kita keluar nggak? Udah, di ini dulu aja. Videonya di sikatnya diselesaiin. Dadah Dede. Dadah, Vira. Udah sih, tahu. Ini udah recordnya udah di stop belum? Jadi berhenti. Udah kan ini? Udah di stop kan? Bentar, jangan keluar dulu. Mari. Aku lagi tanya Kak Ita. Tadi sih boleh bilangnya. Ini udah di stop kan? Udah di stop enggak? Apa? Udah di stop. Recordnya udah belum? Belum aku matiin. Astaga. Ih, matiin dulu.